menjelaskan sebenarnya apa sih nutrisi yang diperlukan oleh si Loli itu. Nah, jadi dia tuh ada dua, ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien contohnya ada karbohidrat, protein, lemak. Mikronutrien contohnya mineral, vitamin. Nah, kalau misalnya kita lihat secara nyata, sebenarnya sumber dari karbohidrat, protein, dan lemak yang kita bisa makan itu apa gitu. Nah, di sini contohnya, kalau karbohidrat ada roti, sereal, jagung, buah-buahan dan seterusnya. Yang protein di sini ada telur, ada ikan, ada ayam, dan seterusnya. Juga untuk yang lemak itu ada dari buah pekat, ada dari mentega, ada dari minyak kelapa dan lain sebagainya. Di sini juga ada interseksi gitu, pertemuan yang dimana ternyata keju dia selain mengandung lemak juga mengandung protein. Dan itu juga dengan kacang, ternyata kacang itu selain mengandung karbohidrat juga mengandung protein. Next. Nah, jadi kalau misalnya kita garis besarkan makronutrien itu tadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, kalau misalnya karbohidrat itu tuh subunit dari struktur karbohidrat itu bisa kita ketahui ada monosakarida, yaitu satu sakarida, ada disakarida dan polisakarida. Monosakarida terbagi lagi ada jenisnya aldosa, itu glucosaldehyde, terus ketosa, keton. Sebenarnya ini lebih ke struktural dari karbohidratnya aja. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau misalnya kita secara seharian tuh lebih mengenalnya kalau glukosa gitu kan, ribosa, rabinosa, ribulosa, fruktosa, dan lain sebagainya. Kalau contohnya misalnya laktosa ini ternyata ada di susu gitu. Kalau aminum itu ada di nasi. Kalau selulosa ini ada di tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau misalnya kita bilang serat itu apa? Serat itu sebenarnya adalah karbohidrat yang karbohidrat tuh yang berasal dari nabati gitu. Nah, nabati dia punya dinding protein. Itu tuh selulosa itu nggak bisa dicerna sama usus kita. Itu dia yang serat itu. Next. Nah, untuk pembagian protein itu sebenarnya subunitnya satu. Protein itu terdiri dari beberapa kumpulan asam amino. Yang bikin beda ada strukturnya. Ada struktur primer, ketika dia masih dalam bentuk asam amino, nanti kita lihatin gambarnya. Terus ada sekunder, ketika asam amino itu saling bertemu, ada namanya ikatan alfa atau sama alfa bonding sama beta sheet gitu. Jadi dia itu membentuk lekukan-lekukan. Nah, lanjut itu struktur tersier. Jadi kumpulan-kumpulan itu tuh kalau misalnya kita bayangkan secara kompleks, nanti dia tuh protein molekul yang ada ikatan gitu, dan setiap molekul atom atau penyusunnya itu nggak stabil, dia merasa bebas, dia bisa masih berikatan, makanya dia bisa jadi satu struktur protein itu tuh yang udah bergumpal-gumpal itu namanya tersier. Ketika kalau misalnya di globulin gitu ada satu globin. Nah, dia bilang satu globulin itu karena udah ada beberapa globin, berarti itu namanya struktur quaternary gitu. Itu untuk secara strukturnya. Kalau misalnya kita gambarkan, kita bisa cari gambarnya di internet sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau kita lihat, dia itu kayak gini. Dan itu tuh identik tergantung dari struktur molekul yang ada di jenis-jenis asam aminonya. Contoh ada satu asam amino yang dia tuh ada jembatan sulfida gitu. Nah, itu nanti beda lagi dibahas. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, struktur protein selalu hidrofobik itu terkurung di dalam, hidrofilik terkurung di luar. Karena hidrofobik itu nggak bisa bertahan gitu, karena kita 60% tubuh kita penyusunnya air, jadi otomatis hidrofilik dong, permukaan yang tersusun di luar. Itu untuk struktur protein yang ada di tubuh kita. Nah, struktur protein. Nah, di sini jadi asam amino tadi tuh kan kita udah bilang tuh ada yang esensial sama esensial. Total asam amino ada 21. Yang bikin beda adalah kalau misalnya secara kita perspektif nutrisi. Kalau misalnya esensial adalah asam amino yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Sedangkan asam amino non esensial dia bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Kenapa dia bilang esensial? Oh ya penting dong, karena di dalam tubuh kita nggak ada gitu. Makanya dia perlu cari di luar. Makanya dia perlu mengkonsumsi makanan. Nah, jadi asam amino yang esensial itu ada 9, yang non esensial itu ada 11. Lanjut ke bawah. Ini contohnya. Jadi untuk apa sih asam amino esensial 9 itu? Ada histidin, isoleucin, leucin, lisin, methionine, dan lain-lainnya gitu. Ini kalau misalnya yang asam amino non esensial ini ada alanin, asparagin, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, dan lain-lainnya. Ya, serin adalah asam amino satu-satunya yang punya jembatan sulfida di struktur asam aminonya. Next. Nah, jadi itu tuh kalau misalnya kita lihat adalah suatu hal yang sangat abstrak yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi yakinilah dia ada dan bentuknya seperti ini. Inilah asam amino. Ini yang esensial tadi gitu. Next. Yang ini struktur yang non esensial.
yakin aja itu ada dulu dan lihat ternyata di ujung-ujung molekulnya ada yang positif, ada yang negatif. Nah itu tuh dia yang makanya dia bisa bentuk struktur sekunder, tersier dan seterusnya gitu. Next. Nah ini untuk lipid itu dia nama lainnya trigliserida yang terdiri dari asam lemak dan juga 3 molekul gliserol. Nah kalau lipid atau lemak itu pembagiannya ada simple lipid, terus ada compound lipid yang mana compound lipidnya ada fosfolipid, ini pembagian aja lagi gitu. Tapi yang perlu kita tahu di kelompok protein nanti itu pembagian contohnya ada kilomikron, FLDL, LDL dan HDL yang erat kaitannya dengan hipertensi. Terus juga ada lipidnya, fatty acid, gliserol, kolesterol dan lain-lain. Kolesterol itu penting di membran sel. Nah next. Jadi itu kan pembagian secara komponen. Kalau misalnya kita lihat secara jenis ikatan yang ada dalam molekul lemak itu ada yang saturated fat atau yang jenuh sama ada yang tidak jenuh gitu, unsaturated. Next. Nih, ini dia contoh ikatannya ya. Yang jenuh itu dia cuma satu ikatannya. Kalau misalnya yang saturated dan tidak jenuh dia ganda. Jadi sebenarnya fungsi lemak itu apa gitu? Kalau misalnya dibalik lagi, kalau misalnya itu struktur membran sel yang terdiri dari fosfolipid, dia kan kayak gini nih. Nah kolesterol itu letaknya di sini, di membran sel itu. Coba bayangkan kalau misalnya kita mikir-mikir ada ikan yang banyak omega gitu, kita lupa nama ikannya, tapi gitu konsepnya. Ikan itu tuh dia banyak mengandung lemak jenuh atau lemak nggak jenuh gitu. Ikannya hidup pada suhu yang dingin gitu misalnya. Kita lupa nama ikannya, tapi dia ikan yang kaya dengan omega gitu. Nah jadi ikan itu dia mengandung lemak yang tidak jenuh. Kenapa? Karena ikatannya tadi, karena ikatannya ini tuh lebih berjarak gitu kan. Kalau misalnya ikatannya jenuh, dia tersusun rapat, membran selnya itu pasti akan disis karena kondisi suhunya yang rendah. Itu alasan simpelnya sebenarnya. Next. Nah ini bentuk molekulnya. Jadi bentuk molekul sebenarnya membran sel itu enggak datar kayak gini, tapi sangat berfluktuasi gitu. Ya. Nah intinya dari semua nutrisi yang begitu yang kita konsumsi ini molekul yang sangat kompleks gitu kan, sangat-sangat makro. Dan itu tuh hal-hal yang terlalu mewah gitu, yang terlalu kompleks itu nggak bisa dicerna, nggak bisa digunakan gitu. Ketika mereka dipecah menjadi subunit tadi, jadi mono, jadi asam amino, jadi gliserol dan lain-lainnya, di sanalah mereka baru bisa berfungsi gitu. Dan prosesnya menjadi molekul kecil tadi, subunit mereka masing-masing, itu melalui proses itu dia digastrate dan absorpsi di seluruh tubuh kita gitu. Jadi sepanjang kita makan, dia baru benar-benar bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itu tuh ketika di usus gitu. Nah dari subunit ini dia nanti kan pertemuannya itu ketika mereka jadi asam CoA. Jadi asam CoA masuk ke proses metabolisme gitu kan. Sebenarnya ini lebih ke siklus yang akan dibahas di nanti gitu. Tapi intinya ini tujuan akhir dari ini apa? Metabolisme adalah menghasilkan energi. Nah, kita udah yakin proses ini gitu. Nah, bahas konsep energi. Kalau misalnya di situ, ini ada sistem. Diibaratkan saluran pencernaan kita. Ini mulut kita, oral cavity, anus. Terus ini tubuh kita ya ibaratkan. Nih, cantik ya kita. Terus ini alam semesta gitu. Ini alam semesta. Alam, ini tubuh. Satu-satunya yang kita di sini notice adalah yang pengen kita bilang, kalau kata Bu Tata, hal yang paling menakjubkan di tubuh kita dari sistem pencernaan ini adalah sistem pencernaan adalah satu-satunya sistem di tubuh kita yang sebenarnya itu dia adalah eksternal di tubuh kita. Kenapa? Karena hal-hal yang berada di alam masuk ke dalam mulut, diolah dan ini baru masuk ke dalam tubuh kita. Dan dia akan keluar lagi gitu. Jadi itu tuh proses dari alam masuk ke dalam tubuh keluar lagi. Soalnya kita punya dalam alam gitu kan banyak kalau prosesnya. Nah intinya yang masuk dalam tubuh tadi dalam bentuk molekul-molekul subunit yang dia itu tujuan utamanya masuk energi kan. Kalau misalnya dalam konsep energi yang kita tuh tahu teori yang ada adalah
energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi itu bisa dikonversikan, itu adalah suatu teori yang tidak memandang adanya keberadaan Tuhan di sana. Karena sesuatu penciptaan selalu ada, energi itu pasti limited loh, dan situ harus ada Tuhan gitu. Kalau misalnya kita yakini seperti itu aja, nggak make sense gitu. Karena apa? ATP. Kalau misalnya kita tanya sebenarnya fisik dari energi itu apa, mostly mungkin orang bisa jawab dalam bentuk ATP. Tapi apakah energi itu emang bisa kita lihat gitu? Enggak. ATP ini gimana sebenarnya tersimpan energi di ATP? Jadi pertanyaan kan, apakah ATP itu sendirilah energi? Bukan gitu. ATP adenosin trifosfat. Jadi kalau kata Sakina tadi, sebenarnya yang mengandung energi tinggi itu adalah di fosfatnya. Nah, di fosfatnya di mana? Di ikatan fosfat ke adenosinnya. Adenosin apa? Ingat, adenosin itu basa nukleotida yang ada di DNA. Nah, sebenarnya ada gula ribosa, ada ribosa. Ribosa adalah salah satu contoh monosakarida. Jadi dia bersusun dari karbohidrat, enzim, disusun dari protein, ya kan? Nah, protein itu apa? Asal amino. Itu asalnya dari protein, itu makanan. Terus lemak lagi di membran sel. Jadi seluruh penyusun tubuh kita ini, kalau misalnya kita lihat sel adalah unit fungsional terkecil, maka kita bisa yakini dong, apapun yang ada dari alam ini, itu akan jadi penyusun tubuh kita. Apa yang kita makan, ya kan? Nah, masuk di sana konsep halalan thayyiban gitu. Makanan yang halal dan lebih baik itu tuh memang udah Tuhan langsung kan yang jelasin itu gitu dalam Al-Quran. Nah, wajar kan? Simpelnya gini, apakah molekul-molekul baik itu yang terdiri dari makanan halal-halal itu akan menyusun tubuh kita? Maka apakah tubuh kita tersusun dari molekul-molekul baik? Itu jadi pertanyaan. Itu bergantung dari apa yang kita makan. Itu pertama. Yang kedua, apakah kita yakin bahwasanya apa yang kita makan dia halal, lebih baik gitu kan? Halalan thayyiban, ada keberkahan di sana. Keberkahan itulah yang menghantarkan kayak izin dari Allah gitu dalam seluruh aktivitas yang kita laksanakan. Aktivitas ini bisa kita laksanakan karena adanya energi. Nah, jadi konsep energi itu kalau misalnya dia tidak bisa diciptakan, itu salah. Karena dia tuh ada diciptakan tuh ada Tuhan ciptain, dan sebenarnya kalau kita yakini lebih lanjut itu seharusnya kita yakini sebagai daya atau izin dari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Karena energi itu konsepnya sangat abstrak. Kalau misalnya diyakini energi itu sebagai panas atau kalor, itu nggak bisa gitu sebenarnya. Karena kalau misalnya di ATP, letak energi itu adalah ketika fosfat ikatannya lepas, dia baru masuk energi. Ketika dari blok sebelumnya gitu, hidrolisis, proses hidrolisis, ketika ikatan hidrogen itu lepas, baru di sana dia menghasilkan energi. Jadi sebenarnya ATP ini sama kayak albumin. Ternyata ATP ini carrier untuk energi gitu. Nah, kalau misalnya konsep energi itu adalah tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dikonversikan, berarti kalau misalnya ada namanya konsepnya Gibbs energi gitu, free energy, thermal, exergonic, energonic. Nah, ibaratkan energi bebas yang ada di alam itu sebesar ini, tapi tubuh kita dengan segala maha kuasanya Tuhan, dia tuh energi ini terlalu bebas, energi dari alam ini terlalu bebas, terlalu besar untuk bisa tubuh kita kuasai. Maka dijadikanlah ATP sebagai molekul terkecil. Dia tuh meng-carry energi yang dari alam secara bebas ini biar efisien bisa dijadikan bahan bakar gitu dari segala aktivitas yang tubuh kita bisa laksanakan. Maka kesimpulannya, makronutrien adalah bahan bakar dari proses metabolisme yang untuk tujuannya menghasilkan energi.